Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran kimia ya. Kali ini kita akan belajar larutan penyangga ya. Jadi yang namanya larutan penyangga itu adalah larutan yang mampu mempertahankan derajat keasaman atau pH pada saat asam atau basa dimasukkan dalam suatu larutan. Larutan penyangga ini disebut juga dengan buffer ya, atau penahan. Berikut ini adalah yang termasuk dalam larutan buffer. 1. Campuran asam lemah dengan garam yang berasal dari asam lemah tersebut. Kita ambil contoh CH3COOH dengan CH3COOK. Untuk yang kedua, campuran basa lemah dengan garam yang berasal dari basa lemah tersebut. Contohnya NH4OH dengan NH4 2 kali SO4 ya, amonium sulfat. Larutan buffer itu memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama ya, cirinya itu jika diencerkan maka pH larutan hanya sedikit berubah, bahkan tidak terjadi perubahan. Yang kedua, jika ditambahkan ke dalamnya sedikit asam atau basa, maka pH larutan itu hanya sedikit berubah, bahkan tidak terjadi perubahan. Dengan sifat-sifat tersebut, tentunya larutan buffer itu memiliki bermacam fungsi supaya pH larutan tetap stabil atau konstan. Ini adalah rumus larutan penyangga ya. Yang pertama adalah buffer asam atau asam lemah dan basa konjugasinya, di mana konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasi, atau pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kemudian yang kedua, buffer basa atau basa lemah dan asam konjugasi. Jadi untuk rumusnya, konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol asam konjugasi. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Jadi kalau ditanya pH berarti 14 dikurangi POH. Dari mana 14 dikurangi POH? Kita tahu ya bahwa pH ditambah POH itu sama dengan 14. Jadi kalau misalnya POH-nya udah diketahui lalu pH-nya ditanyakan, berarti pH sama dengan 14 dikurangi POH. Kita ambil contoh soalnya ya untuk larutan penyangga. Tentukan pH larutan setelah ditambahkan 2 ml HCl. Soalnya seperti ini, sebanyak 200 ml larutan penyangga yang mengandung NH3 dan NH4Cl, masing-masing 0,05. Tentukan pH larutan tersebut. 1. Tentukan pH larutan setelah ditambahkan 2 ml HCl 0,05 m. 2. Tentukan pH larutan setelah ditambahkan 2 ml NaOH 0,05 m, di mana Kb NH3 itu harganya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Kita lihat cara pengerjaannya ya. Jadi untuk menentukan pH larutan di sini, milimol NH3, milimol itu rumusnya adalah M kali V. Yang di atas itu kan molarnya 0,05, kemudian V-nya dinyatakan dalam mililiter, jadi tinggal mengalihkan saja angka 0,05 kali 200, jadi hasilnya adalah 10 milimol. Kemudian yang ditanya milimol NH4Cl berarti sama rumusnya M kali V. Jadi masukkan juga angkanya 0,05 kali 200 sama dengan 10 milimol juga. Nah, kalian tahu ya bahwa kalau NH4Cl itu akan terurai menjadi NH4+ ditambah Cl-. Dan NH4Cl ini adalah termasuk garam, sedangkan NH4+ adalah termasuk
asam konjugasi. Jadi kalau NH4Cl-nya 10 milimol ya sudah dihitung ya dari sini. Kemudian NH4 plusnya ini 10 milimol juga sudah dihitung. Berapakah konsentrasi OH-? Nah, konsentrasi OH- itu langsung masukkan rumusnya ya. Kb kali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Jadi masukkan rumusnya ya di sini. Konsentrasi OH- sama dengan Kb-nya kan 10 pangkat min 5. Kemudian ini 10 milimol per 10 milimol. Ini ke bawah harusnya ya. Jadi konsentrasi OH- sama dengan, ini bisa dicoret ya, 10 per 10. Jadi konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi berapakah pOH? pOH kan rumusnya min log konsentrasi OH-. Jadi pOH sama dengan min log 10 pangkat min 5. Ini kalau ada min log ya, ini min, berarti minnya dicoret ya. Jadi hasilnya adalah 5. pH berarti 14 dikurangi pOH. pH berarti 14 kurang 5, jadi hasilnya 9. Jadi pH larutan penyangga tersebut adalah 9. Sekarang yang kedua yang ditanyakan adalah menentukan pH larutan setelah ditambahkan 2 ml HCl 0,05 m. Jadi milimol HCl itu sama rot ya rumusnya M dikali V. M-nya kan 0,05. Kemudian V-nya adalah 2. Ini juga sama 0,1 milimol. Nah, reaksinya kita tulis dulu ya. H plus ini berasal dari HCl, kemudian ditambahkan NH3. Ini basa lemah akan menghasilkan NH plus yang berupa asam konjugasi. Mula-mulanya kan 0,1 milimol. Kemudian NH3 basa lemahnya kan 0,1 milimol. Untuk NH3 itu kan tadi sudah dihitung ya di atas 10 milimol. Kemudian untuk NH4 plus dari perhitungan di atas juga 10 milimol. Sedangkan saat bereaksi ini sudah kita hitung juga 0,1 milimol. Ini juga sama 0,1 milimol. Tinggal dikurangi saja ya. Jadi 0,1 dikurangi 0,1 0,0. Ini tinggal dikurangi juga 10 dikurangi 0,1 9,9 milimol. Kalau yang di sebelah kanan hasil reaksi kita tambah ya. 10 ditambah 0,1 jadi 10,1 milimol. Masukkan angkanya ya dari hasil perhitungan tadi. KB-nya kan kalian udah tahu 10 pangkat min 5. Yang ini 9,9 per 10,1. Kalau yang ini kan hasilnya gampang ini ya. Kalau min log 10 pangkat min 5 berarti hasilnya 5. Yang ini 0,9802. Kita min logkannya hasilnya minus juga. Jadi langsung hasilnya ini min kali min itu adalah plus. Jadi 5 ditambah 0,087 hasilnya 5,0087. Berapakah pH? pH itu berarti 14 dikurangi pOH. Jadi pH sama dengan 14 dikurangi hasil ini ya, perhitungan kita tadi 5,0087. Jadi pH itu 8,9913. Jadi kalau ditanya berapakah pH larutan penyangga setelah ditambahkan larutan HCl tersebut, ternyata adalah 8,9913. Kemudian yang ketiga, menentukan pH larutan setelah ditambahkan 2 ml NaOH 0,05 m. Jadi NaOH di sini kan 0,1 milimol dari sini hasilnya. M-nya kan dari sini 0,05, kemudian dikalikan 2 I-nya ya. 0,05 kali 2 sebenarnya 0,1 milimol. Ini juga sama 0,1 milimol. OH- ditambah NH4 plus ya, ini berupa asam konjugasi. OH- itu ini dapat kita anggap basa ya. Dan NH3 kita sebut dengan basa lemah ya. Ditambah H2O. Jadi mula-mulanya adalah 0,1 milimol.
Ini NH4 plus ya 10 milimol dari perhitungan tadi. Nah, berarti ini karena koefisiennya juga sama ya. Ini 10, ini juga akan 10 juga. Saat bereaksi ya untuk kohamin, ini adalah 0,1 milimol. Kemudian yang ini untuk saat reaksi juga sama 0,1 milimol. Kita lihat ya. Ini koefisien reaksinya 1, 1, 1, 1 ya, jadi sama. Kalau ini 0,1 milimol, ini juga sama 0,1 milimol. Ingat ya, yang di ruas kiri, yang reaksi atau reaktan itu dikurangi. Mula-mula dikurangi saat bereaksi. Jadi 0,1 dikurangi 0,1, hasilnya 0,0. Ini juga sama ya, 10 dikurangi 0,1, hasilnya 9,9. Kalau yang di sebelah kanan produk atau hasil reaksi, berarti kita tambah 10 ditambah 0,1 jadi 5 milimol. Jadi yang dimasukkan dalam rumus nanti yaitu yang saat akhir reaksi. Langsung ya, konsentrasi OH- sama dengan Kb ya, kali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Mol basa lemahnya kan 10,1 milimol, sedangkan mol asam konjugasinya 9,9 milimol. Jadi ini dibagi saja ya, hasilnya adalah 1,0202. Jadi konsentrasi OH- ini harusnya, maaf ya, minnya di atas. Konsentrasi OH- ini dilambangkan dengan tanda kurung siku 10 pangkat min 5 kali 1,0202. Jadi pH itu min log 10 pangkat min 5 dikali hasil bagi ini ya 1,0202. Jadi min log 10 pangkat min 5 dikurangi min log 1,0202, ini hasilnya kan 5. Hasil min log ini adalah 0,0087. Ini 5 dikurangi 0,0087, hasilnya 4,9913. Kalau ditanya pH, berarti 14 dikurangi pH. Masukkan angkanya ya. pH-nya kan udah kita hitung ini 4,9913. Hasilnya adalah 9,0087. Jadi pH larutan penyangga setelah ditambahkan larutan NaOH tersebut adalah 9,0087. Jadi dari perhitungan di atas terbukti bahwa dengan ditambahkannya sedikit asam atau basa ke dalam larutan penyangga, pH relatif konstan. Ini latihannya ya untuk memahami konsep yang telah kita pelajari tadi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.